bagikan slide karena ya slide-nya ada di rekaman. Meskipun nanti coba saya berikan satu keywords ya, yang penting-penting mungkin saya unggah di EduNext gitu untuk bahan-bahan. Baik, saya akan tampilkan peraturan kuliahnya terlebih dahulu. Anda boleh off cam ya, kalau jaringannya kurang kuat. Yang penting bisa dengar suara saya dan bisa melihat slide-nya. Ini slide-nya di saya kecil ya, coba. Mungkin. Ya, baik. MS 5120. Rekayasa termofluida, thermofluids engineering. Ini dari isinya sudah terlihat, ada termodinamika, mekanika fluida, thermal tentu terkait dengan perpindahan panas juga. Ya. Silabusnya adalah yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi sifatnya kuliah ini adalah mereview. Jadi ada 3 bidang fundamental di konversi energi, yakni termodinamika, mekanika fluida, dan perpindahan panas. Akan didiskusikan dalam satu kesatuan. Artinya notasinya sama, simbol-simbolnya sama. Mungkin Tia di Polban dulu mungkin menggunakan notasi atau simbol dan definisinya mungkin sedikit berbeda begitu. Supaya nanti untuk selanjutnya di program master di teknik mesin ITB ini lebih lancar, perlu paham dengan simbol-simbol yang disepakati bersama terkait dengan 3 bidang utama ini ya, termodinamika, mekanika fluida, dan perpindahan panas. Jadi notasinya sama, simbolnya serupa antara 3 bidang ini. Ada hal-hal yang perlu diketahui, tidak harus dihafal tapi dimengerti, dipahami. Itu saya sebut sebagai endurance understanding. Jadi hal-hal yang misalkan Anda tidur malam jam 2 gitu, dibangunkan, ditanya bagaimana persamaan kesetimbangan entropi gitu. Itu Anda bisa menyebutkan bukan karena menghafal tapi karena paham. Kira-kira gitulah. Hal-hal yang harus Anda paham dan ingat, meskipun nanti banyak hal juga bisa dilihat dari handbook kan, pada saat Anda merancang, mendesain, memilih pompa, kompresor, dan lain sebagainya, Anda pakai handbook, dan untuk produk yang tertentu ya Anda pakai spesifikasi dari perusahaan yang menerbitkan itu, nanti karakteristiknya, grafiknya, kurva kinerjanya, kurva performansinya disediakan. Tetapi ada hal-hal yang Anda harus ingat, hal-hal mendasar. Ya. Endurance understanding, hal-hal yang Anda harus pahami secara mendasar dan kemudian ingat. Jadi ingatnya bukan karena menghafal, tapi karena memang memahami begitu. Itu yang Anda harus ketahui. Di 3 hal bidang ini, di termo, perpan, mekflu, ada prinsip-prinsip yang harus Anda pahami. Dan lalu Anda otomatis mengingatnya. Nanti untuk detailnya Anda pergi ke handbook, ke standar, dan lain sebagainya. Saya kira itu mengenai silabusnya. Jadi 3 bidang itu dibahas secara terintegrasi dan diberikan penekanan pada hal-hal yang harus dipahami. Hal-hal yang harus dipahami sehingga diingat pada ketiga bidang itu. Ini dari sisi mata kuliah perlu ada outcome, jadi C itu C dan S itu sintesis, C itu apa ya? Komprehensif atau apa, saya juga udah lupa nih. Mahasiswa mampu melakukan perancangan dan atau analisis pada sistem termofluida. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dalam termo, mekflu, dan perpan. Bukunya yang utama nomor 1 itu buku gabungan. Yang tahun baru juga ada. Kalau saya boleh minta sampel ke Wiley ya. Sebagai dosen saya kirim email, saya mengajar kuliah ini, tolong dikirimi 1 sampel, diberi saya. Diberi baik hard copy maupun elektronik. Ya.
Jadi yang baru ya mestinya sudah ada, terbitan 2018 saya kira sudah ada. Ya. 19 mungkin ada, coba dicek. Yang utama itu, yang 2, 3, 4 itu yang untuk pendalaman Anda. Untuk termo ada bukunya Fundamentals of Thermodynamics, Moran Sapiro pengarangnya, penulisnya. Untuk McFlu ada bukunya Munson, Fundamentals of Fluid Mechanics. Dan untuk perpindahan panas ada bukunya Incropera David, Fundamentals of Heat Transfer. Ya. Nah, tiga-tiganya itu digabung, diambil hal-hal yang pokok saja, yang penting saja, tanpa terlalu banyak terjebak, tanpa terlalu banyak membahas penurunan matematis. Itu semuanya diambil yang pokok-pokoknya saja di buku nomor 1 itu, Introduction to Thermal System Engineering. Penulisnya juga gabungan, Moran, Sapiro, Munson, dan David. Ya. Jadi isinya hal-hal yang pokok dan tidak banyak penurunan yang bersifat matematis. Jadi kalau Anda ingin melihat penurunan detail dari mulai fenomena awal sampai ke persamaannya, itu ada di buku nomor 2, 3, dan 4. Ya. Hanya buku pegangan utama kita nomor 1. Karena memang ini dilakukan dalam 1 semester, jadi tidak mungkin kita di 3 itu detail. Tapi tadi ya, akan ditekankan pada hal yang sifatnya harus diketahui, harus menjadi feeling seorang engineer, ya. Itu yang nanti akan banyak dibahas, ya. Sehingga manakala Anda menjumpai problem di lapangan, Anda sudah punya feeling engineering berbasiskan kaidah-kaidah ilmiah yang kita pelajari di semester ini begitu. Itu ya saya kira mahasiswa lebih paham bagaimana mendapatkan buku itu ya. Saya hanya menyampaikan bukunya saja. Karena kampus kita masih tutup sehingga Anda tidak bisa meminjam buku hard copy-nya. Kalau buka ya ada buku-buku ini di perpustakaan pusat ITB ada. Perpustakaan mesin juga ada mestinya ya. Di termodinamika kita akan bahas dari konsep definisi, energi dan hukum pertama termodinamika, sifat-sifat termodinamika, hukum kedua termodinamika, entropi, dan siklus-siklus termodinamika. Untuk bagian mekanika fluida, kita insya Allah bahas tentang statik, dinamik dari fluida, kemudian keserupaan, bilangan tak berdimensi, pemodelan, kemudian aliran eksternal dan internal. Di perpindahan panas, 3 modus perpindahan panas, konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi itu akan kita bahas di kuliah ini. Untuk S2, pengertian SKS-nya berbeda dengan S1. Jadi Anda jangan berpikir, SKS-nya cuma 12 nih sedikit. Di ITB memang didesain seperti itu. Pengertian SKS-nya itu antara S1 dan S2 berbeda. Kalau S1, 1 SKS itu sama dengan 3 jam per minggu. 1 jam kuliah, 1 jam PR, 1 jam belajar mandiri. Jadi 1 SKS 3 jam seminggu. Kalau 3 SKS 9 jam seminggu. Kalau S2, 1 SKS-nya itu minimal 5 jam. Jadi kalau 3 SKS itu 15 jam. Jadi lebih besar ya. Makanya beban SKS Anda hanya 12 untuk S2 beban normalnya. Itu karena definisinya memang lebih banyak jamnya per SKS daripada S1. Ya, sehingga Anda jangan berpikir wah cuma 12 gitu. Dulu saya S1 sampai 20 sampai 24 mungkin ya. Karena pengertian SKS-nya berbeda. Jadi kontrak kuliah Anda di sini 15 jam seminggu, artinya nanti saya akan memberikan PR ya, tugas. Kita akan ada kuis ya, dan sebagainya, sehingga kira-kira seminggu itu 15 jam itu menjadi alokasi waktu untuk belajar kuliah ini. Ya.
Jadi nanti kalau saya berikan PR, jangan mengeluh, wah kok PR-nya ada PR begitu ya. Ya karena memang Anda punya kewajiban 15 jam seminggu. 3 jam kuliah, insya Allah, dan sisanya itu belajar mandiri serta mengerjakan PR. PR tentu didesain untuk memperkuat pemahaman Anda ya. Jadi PR itu bukan untuk membuat sengsara mahasiswa, bukan ya. Tidak. Karena dosen juga harus koreksi. Jadi itu untuk membangun pemahaman Anda. Dan nanti karena semester ini tidak ada asisten, biasanya ada asisten, tapi semester ini tidak ada asisten. Mungkin nanti untuk PR itu misalkan saya berikan PR 3 nomor atau 4 nomor atau 5 nomor begitu. Yang saya baca dan saya kasih nilai mungkin 1 tapi random gitu ya, per mahasiswa. Ya kalau waktunya leluasa bisa 2, 3 begitu, tapi kalau waktunya sempit ya random saya akan cek salah satu dari nomor itu secara random. Itu menjadi nilai bagi Anda. Anda boleh kerjasama mengerjakan PR, boleh, nggak masalah ya. Yang tidak baik itu kalau hanya menyalin saja. Kalau menyalin saja nilai tambah Anda kecil. Tapi kalau Anda diskusi, nggak masalah. Masing-masing mendapatkan pengkayaan dari diskusi itu. Gitu. Tutorial tidak ada karena nggak ada asisten. Jadi ini bagian tutorial harus saya hapus ya. Mana tadi? Tidak ada asisten di semester ini. Jadi tutorial tidak ada. Kuliah, PR, dan belajar mandiri. Baik, itu kemudian prosentasenya PR 20%, jadi kerjakanlah dengan baik. Meskipun nanti saya ceknya 1 nomor misalkan, tapi ya dikerjakan semua. Anda tidak tahu yang saya koreksi yang bagian mana, begitu ya. 20% kuis, 20% nanti berkala kita mengadakan kuis. Kuis dilakukan supaya mahasiswa itu regularly itu keep in touch dengan kuliah, tidak lepas gitu. Sehingga Anda diminta untuk belajar secara reguler ya. Ujian pertama ini kontennya termodinamika, tapi biasanya nggak semua, tidak termasuk siklus-siklus biasanya. Yang siklus-siklus nanti di ujian akhir masuknya. 25%, ujian akhir 35%, materinya semua. Termodinamika, mekanika fluida, perpindahan panas. Ya. Ini kira-kira prosentase bobot nilai dari masing-masing aktivitas. Ya. Saya kira itu. Baik, sebelum kita masuk ke materi awal, apakah ada yang mau menanyakan tentang aturan kuliah? Silahkan kalau ada. Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke materi awal ya. Tadi udah saya simpan. Saya senang pagi ini sudah siap semua ya. Karena kadang gambaran dari kuliah online tuh ya, kalau di meme-meme gitu, foto-foto yang beredar itu ada sambil tiduran gitu ya, ada sambil kemana. Ini tadi kan Anda kelihatannya udah siap semua. Ya sebagai mahasiswa S2 memang sudah waktunya lebih serius ya. Kalau S1 mungkin ada yang sambil ngeruntel di kasur dan sebagainya gitu ya. Baik, kita masuk ke materi. Pendahuluan. Rekayasa sistem termal. Ini berkaitan dengan bagaimana kita menyimpan, memindahkan, mengkonversi energi untuk berbagai kepentingan di masyarakat. Apakah itu di industri, transportasi, di rumah. Jadi melibatkan ada penyimpanan energi,
ada pemindahan energi, ada perubahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi terkait dengan energi. Itu adalah rekayasa sistem termal. Jadi ada 3 hal tadi, penyimpanan, transfer, dan perubahan bentuk atau transformasi energi. Digunakan di berbagai macam keperluan. Itu rekayasa sistem termal. Bagaimana cara menganalisisnya? Yang pertama, Anda ingat pendekatan termodinamika, bahwa manakala kita menganalisis suatu objek, kita harus mendefinisikannya dulu. Mana sistem yang akan saya analisis? Sistem itu adalah objek yang Anda tetapkan yang akan Anda analisis. Itu sistem. Di luar sistem namanya surrounding, lingkungan. Setelah itu, Anda perlu mengidentifikasi bagaimana interaksi antara keduanya, antara sistem dengan lingkungan. Gunakan hukum-hukum fisik untuk menjelaskan bagaimana interaksi antara sistem dengan lingkungan, lalu bagaimana sifat sistem itu mengalami perubahan. Itu cara kita menganalisis sistem termal. Ada 4, ini bukan, ya bisa disebut, bukan semuanya hukum sebetulnya ya. Ada yang levelnya bersamaan. Kalau hukum itu, dia tidak berasal dari hal yang lain, itu hukum. Hukum itu didapatkan dari pengamatan terhadap fenomena alam, itu namanya hukum, law. Jadi kalau Bernoulli itu bukan law, tapi equation. Bernoulli itu diturunkan dari persamaan termodinamika, persamaan keseimbangan energi, persamaan kelestarian energi, ya, itu adalah diturunkan dari hukum pertama termodinamika. Kalau hukum itu sebagai contoh, hukum pertama termodinamika yang lalu menghasilkan persamaan kelestarian energi. Hukum kedua termodinamika menghasilkan persamaan keseimbangan entropi, ya. Gravitasi, gravity, ya. Itu juga fenomena alam. Jadi hukum itu pengamatan terhadap fenomena alam yang dikonseptualisasikan dalam kalimat atau dalam persamaan matematika. Kalau persamaan itu diturunkan, ada 4 persamaan atau hukum yang digunakan untuk menganalisis sistem termal. Ada konservasi massa, konservasi energi. Jadi di sini kita tidak bicara tentang reaksi fusi atau reaksi fisi, ya, reaksi nuklir. Karena di reaksi nuklir itu terjadi perubahan, massa menjadi energi, energi menjadi massa. Maka ada kesetaraan massa dan energi. E sama dengan mc kuadrat dari Einstein persamaannya, dan itu sudah dibuktikan merupakan salah satu persamaan yang paling presisi, ya, paling tinggi kepresisiannya itu, ketelitiannya paling tinggi persamaan, sangat tinggi. Paling saya nggak tahu, tapi sangat tinggi iya. Saya pernah baca paper yang khusus meneliti tentang hal itu. E sama dengan mc kuadrat itu persamaan yang ketelitiannya sangat tinggi. Itu kesetaraan massa dan energi. Di sini kita tidak menggunakan, tidak sampai ke situ. Jadi yang berupa zat, ya, punya massa, ya dia lestari dalam diskusi kita di sini. Yang berupa energi, ya lestari energi gitu. Tidak ada perubahan massa menjadi energi dan sebaliknya. Kemudian ada kelestarian momentum, ya, di dalam mekanika fluida. Dan ada hukum kedua termodinamika nantinya menurunkan persamaan kesetimbangan entropi. Nah, itu kita gunakan untuk menganalisis sistem termal tadi.
ada 3 building blocks yang menyusun sistem termal. Ada termodinamika, tadi sudah kita bahas, materinya apa saja. Mekanika fluida, sudah kita bahas juga, itemnya apa saja, dan perpindahan panas. Ini contoh dari sistem termal. Anda lihat pembangkit listrik tenaga uap ya, menggunakan bahan bakarnya batu bara. Di Indonesia sudah dideklar tidak membangun PLTU batu bara lagi ya. Dan memang para lender yang pemilik modal internasional, pemodal besar internasional itu memang arahnya tidak memberikan pinjaman lagi untuk pembangunan PLTU batubara. Mungkin itu salah satunya juga yang menyebabkan tekanan sehingga arah dari berbagai negara juga seperti itu. Ya, di Eropa, di Asia, itu yang saya baca memang para pemodal besar sudah tidak mau mendanai pembangunan PLTU batubara yang baru. Ini contoh sistem termal. Di sini tentu terlibat ada termodinamika, ada perpindahan panas, ada mekanika fluida. Ya. Termodinamika melihat secara black box. Jadi kalau kita misalkan menganalisis ini cooling tower, kita analisis, ini kita anggap sebagai black box. Ya. Yang kita perhatikan hanya yang masuk, yang keluar. Yang masuk ada ini air hangat dari kondenser, didinginkan di cooling tower, nanti keluar dengan laju massa yang sama, temperaturnya sudah lebih rendah, lalu ada lagi yang masuk udara luar, masuk ke dalam cooling tower, keluar nih menjadi, ini uap air nih ya, uap air. Kalau mahasiswa mesin paham ini uap air putih-putih begini nih. Kalau mahasiswa prodi lain mungkin ada yang keliru menyangka ini CO2 ya. Jadi kadang-kadang saya pernah melihat presentasi menunjukkan gas rumah kaca. Contoh, instalasi yang menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah besar. Dia ngasih contohnya PLTU, dia tunjuk CO2-nya di atas cooling tower. Nah, saya mikir ini pasti bukan lulusan teknik mesin ya. Gitu. Karena ini uap air, bukan CO2. Jadi kalau dalam termodinamika, kita menganggap cooling tower ini sebagai black box. Di dalamnya kita tidak memperhatikan terlalu detail. Yang penting dalam termodinamika itu, apa yang masuk, apa yang keluar. Itu yang kita analisis dengan persamaan clustering energi, persamaan kesetimbangan entropi. Nanti bisa kita hasilkan performance dari cooling tower ini, dan seterusnya. Nah tentu untuk detailnya, bagaimana pressure drop-nya ini, nah, perlu belajar mekanika fluida. Nanti terkait dengan keperluan pompanya, harus berapa besar kapasitasnya. Kita harus menghitung pressure drop-nya, dari head loss-nya. Ya. Macam-macam, ada friction loss, ada komponen loss, ya, karena fitting, karena belokan, dan lain sebagainya. Itu di mekanika fluida. Kemudian di dalam steam generator ini, waktu kita meninjau bagaimana perpindahan panas dari gas hasil pembakaran dengan air yang dimasukkan ke steam generator ini, nah kita menggunakan perpindahan panas untuk menganalisis perpindahan panas dari gas panas ini ke dalam air sehingga keluar menjadi steam. Ya, steam. Kalau ada istilah steam, ini merujuk kepada superheated vapor. Jadi uap panas lanjut, superheated vapor. Kalau steam, ini artinya di luar kubah uap, ya. Di luar kubah uap atau vapor dome. Untuk meninjau reaksi batu bara dengan udara, pembakaran di sini, kita nggak belajar di sini. Anda kalau mau belajar di buku termodinamika, ada di bab 13-14 itu, tentang combustion. Di sini kita nggak belajar itu. Ya.
Ini untuk beri gambaran sebuah sistem termal yang kita analisis menggunakan 3 pisau tadi itu, termodinamika, mekanika fluida, perpindahan panas. Untuk merancang, mengoperasikan, merawat dari sistem termal, dalam ini contohnya adalah power plant batubara. Untuk PLTA juga sama. Ini sistem termal juga, melibatkan perubahan energi kan. Ada energi storage disimpan dalam bentuk air dengan ketinggian tertentu. Ini menyimpan energi. Jadi air dengan ketinggian tertentu itu mirip dengan baterai, mirip dengan aki mobil, mirip dengan kapasitor atau superkapasitor. Dia menyimpan energi dalam bentuk energi potensial. Ini ada energi storage di sini. Maka Anda mendengar ada Pump Hydro Energy Storage ya, PHS. Itu yang PLN juga membuat, Indonesia Power kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu apakah sudah beroperasi di Cisokan itu. Itu pengganti baterai. Ada beberapa kelemahan di baterai, diantaranya lifetime-nya ya. Kemudian juga baterai kan tidak bisa Anda kuras semua biasanya. Ada kapasitas yang terbatas. Lifetime-nya terbatas. Kalau jumlahnya besar, misalkan perlu baterai banyak, 5 tahun harus ganti semua, kan luar biasa. Limbah yang dihasilkan dari itu. Ya. Maka orang melihat berbagai jenis energi storage yang lain. Di antaranya pump hydro storage itu bentuknya ya bendungan. Jadi PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, siang hari menghasilkan listrik, kelebihannya bisa disimpan dengan cara menaikkan air dari bawah ke atas. Nanti manakala diperlukan, dialirkan kembali ke bawah melewati turbin air, menghasilkan listrik. Jadi ini juga sistem termal, dia melibatkan energi storage, kemudian ada konversi energi dari energi potensial di sini, ya, berubah menjadi energi mekanik, putaran turbin air dikapel ke generator listrik, menghasilkan listrik. Prinsipnya seperti itu, tentu detailnya rumit tentu saja kalau detailnya ya, tapi prinsipnya seperti itu. Ini juga sistem termal. Ini pembangkit listrik tenaga nuklir. Indonesia juga sedang ancang-ancang ini. Ada satu perusahaan swasta berbasis di Amerika, ada perwakilan di Indonesia, kemarin MOU dengan ITB untuk mengembangkan teknologi PLTN generasi keempat menggunakan molten salt reaktor. Jadi menggunakan molten salt. Ada beberapa peneliti di ITB yang sedang meneliti hal ini, mulai kepada karakterisasi garam-garamnya. Nuklir, tentu ini juga sistem termal. PLTN dan PLTU itu berbeda di sisi pembangkitan energinya. Di sisi pembangkitan listriknya serupa, sama-sama menggunakan siklus Rankine. Di sisi pembangkitan energinya, kalau PLTN menggunakan reaksi pembelahan ya, fisi. Berbeda dengan reaksi fusi yang ada di matahari. Pembelahan, kalau di matahari penggabungan menjadi helium ya. Kalau di PLTN itu pembelahan. Uranium nanti jadi lebih ringan dia, plutonium ya, atau jadi thorium gitu, terus gitu. Reaksi berantai. Jadi ada perubahan inti dari atom. Yang tadinya uranium, dia berubah karena jumlah neutronnya, jumlah protonnya berubah akibat reaksi pembelahan tadi. Zatnya berubah, mengalami perubahan zat dari uranium jadi thorium gitu dan seterusnya. Ya, ini juga tentu contoh sistem termal ya. Pengondisian udara juga
sistem termal tentu saja. Ini contoh mesin pesawat, ada turbojet, turboprop, turbofan. Ini juga sistem termal melibatkan perubahan bentuk energi, melibatkan perpindahan energi, ya, dan seterusnya. Ini contoh-contoh sistem termal, termasuk sistem biologi seperti tumbuhan. Ini juga sebetulnya sistem termal, karena dia melibatkan perubahan bentuk energi dari radiasi, ya, melalui radiasi, kemudian digunakan oleh daun, klorofil, lebih jelasnya, pada reaksi fotosintesis, lalu disimpan energinya dalam bentuk ikatan-ikatan karbon. Kita bisa menggunakan energi yang disimpan oleh tumbuh-tumbuhan itu sebagai contoh dalam bentuk biofuel, ya, biodiesel atau bioetanol. Itu kita memanfaatkan energi yang disimpan oleh tumbuh-tumbuhan itu. Dia menyimpan dari mana? Di antaranya dari matahari, ya. Dia simpan menjadi biomasa. Ini juga sistem termal juga. Ya. Hanya kita nggak belajar ini. Ini belajarnya di gedung sebelah mesin, di SITH. Ini kita kuliah online sudah 1,5 tahun, ya. 1,5 tahun. Jadi kemarin tuh ada mahasiswa yang dari awalnya tuh online sampai sekarang, mahasiswa S2, diberi tugas untuk menghitung, saya minta untuk menghitung desain teras FTMD. FTMD itu fakultas kita, itu akan membuat semacam teras di atas kolam mesin. Nah, kolam mesin bagi yang S1-nya bukan di mesin ITB mungkin ya mendengar tentang itu tapi belum merasakan, ya. Kalau saya, Pak Andri itu dulu merasakan loncat di situ waktu di ospek, ya, waktu wisuda, lompat ke situ. Sekarang udah nggak boleh lagi. Nah, di atas kolam mesin itu akan didirikan teras. Intinya tempat mahasiswa ngobrol, ngumpul, diskusi, santai, bersantai gitu. Di atasnya akan diberikan PV, ya, lalu ada beberapa demo teknologi di situ. Jadi nanti mahasiswa bisa ngecas laptop, HP, dan listrik yang dihasilkan di situ. Ada yang bentuknya off-grid, on-grid gitu. Ada beberapa jenisnya. Nah, itu mahasiswa saya minta untuk menganalisis, merancang PV-nya. Perlu berapa besar dan berapa daya yang dihasilkan, energinya per tahun berapa, begitu. Nah, saat diskusi, dia agak kesulitan tentang lokasi SITH, lalu ada pohon-pohon yang menyebabkan shading, ya. Karena shading itu sangat berpengaruh terhadap fotovoltaik. Sel surya itu susunannya itu seri. Jadi kalau terblok sebagian, itu aliran elektronnya terhenti. Bisa terhenti total kalau blockingnya besar. Jadi shading itu harus diperhatikan dalam perancangan PLTS. Nah, kelompok ini merancang. Kemudian waktu agak kesulitan dengan posisi pohon, segala macam, saya bilang, emang Anda belum pernah lihat kolam mesin? Belum, Pak, saya kan online sejak awal. Baru sadar saya. Jadi ternyata yang bersangkutan bukan lulusan S1 mesin ITB, kemudian setahun kuliahnya online S2, jadi belum kebayang gedung FTMD itu yang bagaimana, SITH yang bagaimana gitu, ya. Lab produksi yang di mana, lab mesin fluida di sebelah mana gitu. Jadi karena sejak setahun dia sudah online. Ya, mudah-mudahan Anda tidak full online, ya, jadi mengalami melihat mana itu kolam mesin, mana gedung FTMD begitu. Baik.
Itu untuk materi awal, lalu coba saya ingin diskusi, kita lihat di buku teks ada hal-hal yang mungkin menarik untuk kita diskusikan tuh ya. Baik, coba kita lihat beberapa soal di dalam buku bab 1. Ya, coba saya panggil Victoriano Jonathan Lendeng. Hadir, masih hadir Victoriano? Masih, Pak. Ya, coba Anda jelaskan 1.4 itu. Anda bisa kelihatan nggak? Belum saya. Masih yang di-share masih PowerPoint ya, Pak? Iya, belum saya buka. Ini Victoriano 1.4, 1.4. Roket. Pertanyaannya itu bagaimana konversi dari energi yang disimpan dalam roket menjadi bentuk yang lain sehingga roketnya bisa terbang. Victoriano bisa menjelaskan? Yang saya tahu kalau dari roket itu ada dari fuelnya itu dibakar, Pak. Tapi bakarnya itu pakai nozzle, jadi bisa sampai tekanannya bisa lebih tinggi, Pak. Bisa disebutkan nggak perubahan bentuk energinya? Dari energi apa menjadi energi apa, menjadi energi apa, begitu. Zatnya apa saja yang terlibat untuk roket. Kalau fuel tuh berarti energi dari apa ya? Tapi perubahannya harusnya dari panas ke mekanik, Pak. Bahan bakar, bentuk energi apa? Ada yang ingat? Dulu pernah tahu, mungkin lupa istilahnya. Anda beli bensin, ya. Bensin itu ada harganya, berharga. Apakah karena dia punya energi potensial? Bensin? Punya nilai kalor, Pak. Nilai kalor. Lebih pasnya apa? Kalau dalam termodinamika itu, bentuk energi itu dalam termodinamika ada 3 bentuk. Ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi dalam atau internal. Internal. Oh iya. Ya, betul, Di dalam. internal ya. Ya, betul. Jadi bahan bakar itu berharga karena dia punya energi internal. Bukan potensial ya. Ya, Pak. Potensial kita beli bahan bakarnya harus ke Tangkuban Perahu sana tuh. Atau bukan ada kinetik juga. Kalau ada kinetik kita lari-lari beli bahan bakarnya itu. Jadi bahan bakar itu berharga karena dia punya energi internal. Lebih tajam lagi energi internalnya bentuknya apa? Bahan bakar itu. Kalau kita lebih masuk lagi ke dalam. Berupa apa sih energi di dalam bahan bakar itu? Disimpan dalam bentuk apa dia? Energi kimia bukan, Pak? Ya, energi ikatan atom, betul ya, disimpan dalam ikatan atom, hidrokarbon. C dan H itu berikatan, itu perlu energi tertentu. Saat itu dilepaskan, keluar energinya. Seperti halnya Anda gandengan tangan dengan teman Anda, padahal ditarik-tarik dari sisi yang berlawanan, itu perlu energi ikatan tertentu, bonding energy. Itu yang waktu combustion lepas. Ya, lepas menjadi energi termal. Jadi lebih khusus lagi itu energi ikatan antar atom. Ya. Tapi secara umum, tadi Anda sudah betul menyampaikan itu energi internal bentuknya. Baik, dari energi internal, Victoriano tadi lalu berubah jadi bentuk apa, Victoriano? Jadi energi kinetik, Pak. Kinetik ya, ya karena lalu
menghasilkan temperatur dan otomatis tekanan tinggi gitu. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, kinetik gitu, menghasilkan gaya ke atas ya, akibat ada perubahan momentum menghasilkan gaya. Ya, kalau untuk roket, oksigennya dari mana, Victoriano, untuk roket? Oksigennya apakah dari lingkungan, Victoriano, untuk roket? Sepertinya enggak, Pak. Enggak dari Ya, lingkungan. enggak Dari ya. dalam. Dia disimpan di dalamnya ya, betul. Tidak seperti pada mesin turbofan pada pesawat udara. Ya, oksigennya disimpan karena roket jelajahnya kan sampai di area yang oksigennya rendah ya, di angkasa. Baik. Terima kasih Victoriano. Kita lihat soal yang lainnya, diskusi. 114, coba saya tunjuk lagi. Fauzani Herman. Masih hadir Fauzani? Cek Pak, iya Pak. Di layar kelihatan ya Fauzani ya? Kelihatan Pak. 1.14. Jadi ini ada rumah dengan fasilitas pemanas air yang dihubungkan ke mesin cuci piring ya, dishwasher. Ya, cuci baju juga nggak apa-apa, mesin cuci. Dan dihubungkan juga ke kamar mandi. Ada katup yang menghubungkan air panas, air dingin. Itu sebenarnya begitu. Pertanyaannya, jadi mula-mula orang mengatur katupnya untuk menghasilkan temperatur tertentu, ya, untuk mandi air hangat, dicampur air panas dan air dingin, jadilah air hangat. Partway through the shower, the dishwasher in the kitchen is turned on. Mesin cucinya dihidupkan. And the temperature of the shower becomes too cold. Why? Ya, jadi begitu mesin cucinya dinyalakan, kok di showernya jadi dingin. Kenapa kira-kira? Energi yang dari heater itu energi panas yang dari heater itu dia malah ke mesin cuci gitu Pak. Jadi energi yang ke kamar mandi itu berkurang karena yang dingin itu kan harganya sama, jadi lebih kecil daripada yang energi yang cold. Ya, ini masalah fluid ya, fluid. Betul. Jadi begitu mesin cucinya on, fluid yang ke kamar mandi berkurang untuk air panasnya. Sementara air dinginnya bukaannya sama. Sehingga pencampuran keduanya menghasilkan air dengan temperatur lebih rendah dibandingkan setting awal ya. Gitu. Ya. Oke. Baik, Fauzan sudah. Kita lihat beberapa yang mungkin menarik untuk kita diskusikan. Ini nomor 1.23. Hadir Tia? Hadir, Pak. Ya, nomor 1.23. Ini gedung, beberapa ruangan dihubungkan dengan ducting untuk mengalirkan udara. Ini namanya ini air handling unit ini ya. Ada air handling unit nih di sini.
ada heating and fan, ada cooling. Intinya untuk mengondisikan udara pada kondisi tertentu yang nyaman bagi manusia. Coba kita lihat apa pertanyaannya nih. A central furnace or air conditioner in a building uses a fan to distribute air through a duct system to each room seperti gambar. Nah, jadi AC ini menggunakan fan untuk mendistribusikan udara melalui ducting, ya, duct ini. Jelaskan kenapa temperatur bervariasi. Mungkin bervariasi significantly dari ruangan ke ruangan yang lain. Meskipun tiap ruangan diberikan udara yang telah dikondisikan. Jadi ini udara melewati air handling unit lalu masuk ke setiap ruangan nih. Ya, seperti itu. Pertanyaannya kenapa? Meskipun sumbernya sama, tapi temperatur udara di masing-masing ruangan ini itu bisa berbeda. Ini maksudnya berbeda itu jadi ada yang lebih rendah sama lebih tinggi ya Pak? Ya, dari betul. settingan awalnya. Ya, Kemungkinan sih pertanyaannya. yang pertama, ya karena mungkin yang pertama itu kan udara yang disuplai itu kita nggak bisa kontrol ya Pak di jalannya itu apakah ada perpindahan kalor dengan udara sekitar atau tidak. Jadi pada saat di titik masuk ke ruangannya itu bisa saja berubah dari settingan temperaturnya. Kemudian yang kedua itu kemungkinan tidak ada elemen pengontrol Pak dari jalur yang keluar dari AHU sampai masuk ke ruangannya. Anda dulu dari detika refrigerasi ya, Tia ya? Iya Pak. Ya, jadi bahasanya udah terlihat. Cuma sekarang asumsinya begini. Jadi asumsinya yang masuk ke header ini di sini ini sama temperaturnya. Katakanlah ini adalah pengondisian udara di kita ya, bukan pemanas misalkan. Kalau di luar negeri kan bisa pemanas, bisa pendingin. Kalau di kita kan untuk mendinginkan, katakanlah di ducting di sini itu 20 derajat. Di sini 20 derajat ya. Nah, lalu ditanyakan kenapa di sini 21 di sini 22, begitu. Seperti itu dia pertanyaannya. Kenapa kira-kira? Jadi masuknya sama di sini. Hanya setelah keluar di masing-masing titik itu ada sensor temperaturnya, dia mendeteksi temperatur yang tidak sama. Padahal masuk di headernya ini itu sama. Itu pertanyaannya. Kemungkinan itu jarak sih Pak, jarak yang ditempuhnya. Jadi flow udara yang menyebabkan adanya penyerapan kalor yang masuk ke pipa, ke udara pipa itu, jadi udaranya itu meningkat gitu Pak. Ya, ada heat gain ya, ada heat gain. Ya betul. Meskipun biasanya diisolasi, tapi isolasi kan tidak sempurna ya. Jadi ada heat gain dari luar yang masuk, sehingga di sini 22, di sini 21, ada perbedaan. Baik, terima kasih Tia. Pak, kalau untuk isolasi itu sendiri Pak, kalau misalkan sebuah pipa kita isolasi itu kemungkinan perbedaan temperaturnya itu sampai di berapa ya Pak? Apakah ada secara umum gitu toleransinya bisa jadi berapa atau tergantung dari bahan dari pipa dan isolasinya itu sendiri? Isolasi itu ada nilai kritisnya. Jadi isolasi itu antara konduksi dan konveksinya itu terjadi semacam paradoks. Untuk konduksinya makin tebal, maka hambatannya makin tinggi. Jadi biasanya untuk isolasi yang digunakan bahan dengan thermal conductivity yang rendah, seperti poliuretan ya, atau busa. Kalau bahasa umum dagang itu busa gitu ya. Kalau bahasa teknisnya macam-macam, ada poliuretan, ada foam dan seterusnya. Jadi makin tebal, hambatan termalnya makin tinggi, makin sulit
panas berpindah, energi berpindah makin sulit karena dihambat makin tinggi. Namun dari sisi konveksinya itu area perpindahan panasnya makin besar. Ya. Jadi kalau di luarnya ada aliran fluida, di luar itu dia menerpa bidang yang makin besar. Maka nanti ada trade-off, namanya ketebalan kritis itu. Ya, tebal isolasi kritis itu yang memberikan hambatan paling baik gitu. Jadi isolasi itu tidak makin tebal makin bagus, belum tentu karena kita harus kaji dua hal tadi, konduksi dan konveksinya gitu. Dan tergantung bahannya juga, bahan dari isolasinya itu. Ya, sementara kira-kira itu dia ya, nanti bisa Oke, kita baik Pak, terima kasih. Pak Yudi, Ya. mungkin selain itu juga aliran ininya ya, aliran udaranya juga antara yang tengah dua ini kan dengan yang samping akan berbeda ya Pak, kalau si lubang ini seragam ya. Artinya beban untuk mengalirkan ke yang ujung, paling ujung kiri kanan kan lebih besar daripada yang tengah secara distribusi aliran udaranya. Sehingga volume yang masuk ke ruangan itu juga berbeda-beda. Ya, itu pressure drop-nya ya. Ya, itu juga akan pressure drop-nya makin tinggi, head loss-nya makin tinggi begitu. Jadi flow rate-nya akan berbeda. Jadi selain dari temperaturnya berbeda, flow rate-nya juga bisa berbeda. Makanya kalau untuk ducting seperti ini luasnya itu divariasikan biasanya. Kalau ini contoh simbol saja dibuat sama ya, tapi sebetulnya divariasikan luasannya untuk mengadjust supaya tidak berbeda terlalu signifikan gitu. Terkait dengan pressure drop tadi. Ya, baik, terima kasih masukannya Pak Andri tadi ya. Dia sudah coba ke Jihan. Jihan hadir, Jihan? Ya, hadir Pak. Ya. Soal nomor mana? 124. Show a wind turbine electric generator. Turbin angin. Electrical output of the generator is fed to a storage battery, disimpan di baterai. For the overall thermal system, consisting of the wind turbine generator and storage battery, list the sequence of processes. Anda diminta menyebutkan urutan proses konversi energi dari mulai angin yang bergerak, jadi energi kinetik dari udara tadi, sampai kepada energi yang disimpan di dalam baterai. Bagaimana urutan-urutan konversi energinya? Jihan, silahkan. Untuk wind turbine seperti ini. Oke, jadi dari udara itu kan menggerakkan wind turbine-nya, itu energi kinetik Pak berarti. Lalu dari energi kinetik itu menghasilkan listrik yang di generatornya. Lalu listrik itu disimpan di baterai. Kenapa generator bisa menghasilkan listrik, Jihan? Karena ada itu Pak, putaran dari wind turbine-nya. Ya, kenapa putaran itu bisa menghasilkan listrik? Kalau Jihan punya generator, itu kan ada bagian yang berputar, ada bagian yang diam. Nah, kenapa itu bisa menghasilkan listrik? Kalau poros dengan pantalan kan sama, ada bagian diam, ada bagian berputar, tapi nggak menghasilkan listrik itu. Poros baja pada pantalan nggak ada listrik kan? Nah, kalau ini menghasilkan listrik, kenapa kira-kira? Berarti ada di stator dan
Prinsip kerja generator. Ada apa sehingga bisa dihasilkan listrik? Ada stator dan rotornya itu ya Pak. Lalu apa lagi? Kan tadi kalau saya contohkan ada poros baja, dipasang bantalan, kan sama. Nanti ada rotor dan stator juga. Tapi nggak menghasilkan listrik pada hal itu. Berbeda dengan generator menghasilkan listrik. Harus ada apa dan apa di situ. Ada elektromagnet ya Pak? Ya, ada medan magnet dan ada konduktor yang bergerak ya. Jadi konduktor bergerak pada medan magnet. Ya. Bisa magnetnya yang diputar, bisa konduktornya yang diputar. Yang penting ada gerakan relatif antara konduktor dengan medan magnet. Itu yang menghasilkan listrik Jihan ya pada generator. Kalau pada motor listrik sebaliknya. Opposite dengan generator listrik ya. Kalau motor listrik hasilnya putaran poros. Kalau generator listrik hasilnya listrik. Ya baik, di listrik tadi disimpan dalam baterai. Oke. Kemudian soal 126 kita loncat ke sini. Tadi Jihan sudah ya. Ini saya tandain yang sudah menjawab. Jadi supaya adil nantinya diskusinya merata. Coba Pak Andri, soal 126 nih. Yes Pak. 126 ini tentang perbandingan engine mobil dan engine mesin potong rumput. Di engine mobil pakai coolant. Di mesin potong rumput hanya sirip. Kenapa menggunakan strategi yang berbeda untuk pendinginan tersebut? Itu pertanyaannya. Pertama karena ukuran juga Pak ya. Sirip ini akan efektif jika beban juga kecil dan diperlukan untuk alat potong rumput ini kan juga ringan ya sehingga tipis sehingga pendinginan bisa cukup efektif dengan fin saja. Ya, jadi pada energi yang dipindahkan ya. Kalau pada mesin potong rumput jumlah energinya kan kecil. Sehingga menggunakan sirip yang langsung kontak dengan udara cukup. Ya, seperti motor-motor cc yang kecil-kecil itu 110 cc gitu kan, dengan udara saja cukup. Tapi kalau sudah mulai 300 cc itu kan dengan luasan yang sama tidak cukup lagi dengan udara. Perlu dengan air untuk mendinginkannya. Di samping yang engine lebih besar itu kan memerlukan kekuatan ya, ketebalan dari engine-nya sendiri sehingga jika tebal efektivitas dari pendinginan pun kurang sempurna. Jadi perlu internal cooling dengan menggunakan water cooling. Ya baik, kalau kita lanjutkan, kenapa air punya kemampuan pendinginan lebih tinggi daripada udara? Kapasitas panasnya Pak lebih besar ya. Ya, heat capacity ya. 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 Kira-kira sifat apa lagi tuh yang menyebabkan heat capacity air lebih tinggi dari udara? Sifat termodinamika apa dari air? Sifat termodinamika bisa memindahkan panas lebih cepat, Pak. Ya, kerapatannya lebih tinggi ya Pak Andri ya. Karena kerapatan. Density-nya ya. Ya. Oke. Nanti kalau ke bilangan Nusselt, itu bilangan Nusselt itu seproporsional dengan bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds itu proporsional terhadap density kan. Nah, jadi dia lebih tinggi, Reynolds-nya lebih tinggi, Nusselt-nya lebih tinggi.
Nusselt number-nya lebih tinggi, koefisien konveksinya lebih tinggi gitu. Sehingga dengan luasan yang sama, dia bisa memindahkan energi lebih banyak dibandingkan udara. Ya, baik. Jadi ini diskusi awal untuk mengasah engineering feeling ya, terkait dengan rekayasa termal. Kita sekarang lanjutkan ke materi bab 2. Jadi bab 1 isinya itu tentang sistem termal, kaitan satu dengan yang lain begitu. Lalu melihat engineering feeling dari mahasiswa terhadap kasus-kasus rekayasa termal. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak kita berpindah ke bab 2. Bab selanjutnya. Ya, bab 2. Slide-nya saya kira sudah muncul ya. Bab 2 ini sesuai dengan di buku yang referensi nomor 1 tadi. Thermal System Engineering. Bab 2-nya itu Thermodynamics, Fundamental Concept and Definition. Di sini kita membahas konsep-konsep dan definisi. Ya. Tidak saya slideshow supaya mudah berpindah-pindahnya antara ini dengan daftar mahasiswa di Excel ya. Kalau slideshow kadang suka susah. Tapi saya perbesar mudah-mudahan nampak dengan baik. Baik. Termodinamika kalau dari asal kata, dari dua kata ya, term, terme, dan dinamis, bahasa Yunani ya, bahasa Yunani. Karena dulu peradaban di Yunani kan unggul zaman dulu ya. Peradaban kan berganti-ganti itu antara satu umat manusia ke kelompok lainnya ya. Dulu Yunani banyak sekali ilmuwan di sana, Ptolemeus, Plato, dan lain-lain. Lalu pindah ke Timur Tengah, di Irak, di Andalusia, itu peradaban Islam waktu itu, tahun 800-an sampai 1200-an. Setelah itu geser lagi ke Eropa, Amerika, ya sampai sekarang. Jadi ini dulu dari zaman Yunani, dari dua kata yang terkait dengan kapasitas of hot bodies to produce work. Jadi asal mulanya terkait dengan bagaimana kapasitas benda panas dalam menghasilkan kerja. Tapi saat ini sudah lebih luas lagi, tidak hanya fokus pada bagaimana benda panas menghasilkan kerja, namun terkait dengan energi secara umum dan hubungannya dengan sifat-sifat zat. Jadi sudah lebih luas tinjauannya. Ya. Juga refrigerasi. Ini kan tidak langsung hot bodies to produce work, refrigerasi itu kan. Kemudian thermodynamics properties, dan seterusnya. Jadi sudah lebih meluas. Ya. Dalam termodinamika tadi yang pokok di awal, Anda harus mendefinisikan sistem. Silakan menganalisis sesuatu supaya tidak bingung sejak awal. Jadi sistem itu harus didefinisikan di awal. Misal pada internal combustion engine seperti ini, mesin pembakaran dalam, Anda ingin menganalisis, Anda pilih yang mana yang mau Anda analisis. Apakah pistonnya? Kalau pistonnya mungkin Anda tertarik dengan bagaimana peningkatan temperatur terhadap waktu pada piston itu. Ya. Mungkin Anda ingin melihat apakah ada potensi crack akibat kecepatan naiknya temperatur itu misalkan ya. Nah kalau itu ya sistemnya piston itu. Anda batasi di piston ini kalau memang Anda ingin menganalisis piston. Tapi kalau Anda ingin menganalisis gasnya, bagaimana peningkatan tekanan, temperaturnya, sehingga dia bisa mendorong piston, begitu. Berarti Anda batasi sistem Anda gas saja. Yang lainnya tidak perlu Anda perhatikan secara detail. Jadi Anda fokus pada gasnya. Ini namanya sistem. Di luarnya adalah lingkungan. Yang perlu Anda
pelajari bagaimana interaksi antara sistem ini dengan lingkungannya. Anda lihat di sini kan interaksinya ada dua macam nih, kalau pada mesin pembakaran dalam. Satu ada interaksi berbentuk kerja. Dia mendorong piston, itu kerja. Work. Ya. Satu lagi, karena gasnya temperaturnya tinggi, sedangkan di luar temperaturnya rendah, maka akan terjadi perpindahan panas. Ada Q. Nah, dalam termodinamika, kita pelajari hal itu. Bagaimana perubahan sifat di dalam sistem dan bagaimana interaksinya dengan lingkungannya. Maka Anda bisa menghitung kerja yang diberikan kepada piston atau kerja yang diterima dari piston pada langkah kompresi, misalkan. Dan bagaimana perpindahan panas dari gas ini keluar. Itu perlunya kita mendefinisikan sistem. Kalau pada engine yang di bawah ini, ya, ini ada udara masuk, ada bahan bakar masuk, ada gas buang keluar, ada putaran poros. Ya. Anda ingin menganalisis engine-nya saja. Misalkan Anda kotakin seperti ini. Ada aliran masuk, udara masuk, keluar, bahan bakar masuk, ada putaran poros keluar. Ini Anda modelkan seperti ini, sebelah kanan. Ya. Lalu kita analisis. Tapi sistem ini berbeda dengan sistem yang di atas. Yang di atas Anda lihat, tidak ada aliran massa. Tidak ada aliran massa. Yang di bawah sini, ada aliran massa. Ada massa udara, ada massa bahan bakar. Kalau kerja perpindahan panas, dua-duanya bisa ada. Ya. Ini ada kerja, ada perpindahan panas. Yang di sini juga sama. Ada kerja, ini bisa memutar fan gitu, dan ini ada putaran poros, ya. Dan perpindahan panas juga ada. Yang membedakan antara atas dan bawah adalah aliran massa. Yang di atas tidak ada aliran massa melewati batas sistem. Yang di bawah ada aliran massa melewati batas sistem. Ya. Ari Akbarianto Winas hadir? Hadir, Pak. Ya. Jadi yang di atas itu nama sistemnya apa, Ari? Yang atas sistem tertutup, Pak. Pas kontrol. Ya, betul ya. Closed system. Cirinya tadi ya, ciri utamanya tidak ada aliran massa melewati batas sistem. Yang lainnya bukan ciri utama. Karena energi bisa lewat. Dalam bentuk kerja ataupun perpindahan panas. Kalau yang di bawah namanya apa, Ari? Sistem terbuka, Pak, atau kontrol volume itu. Ya, volume atur. Bukan masanya yang diatur. Kalau di atas namanya sistem tertutup atau massa atur. Massanya yang dikontrol, massanya yang diatur. Massanya nggak boleh pindah. Ukurannya bisa berubah-ubah, tapi massanya tetap. Kalau yang di bawah, ini massanya boleh berubah. Massanya boleh melewati batas sistem. Ini massanya melewati batas sistem. Ini namanya sistem terbuka atau volume atur. Dalam termodinamika, kita hanya membagi dalam dua sistem ini. Sistem tertutup atau sistem terbuka. Baik, terima kasih, Wenas. Saya kasih tanda. Kalau Muhammad Ansar Juliansyah nggak hadir ya? Ini cuma 11 mahasiswa ya. Baik. Mohon maaf, Pak, sebelumnya untuk absen yang di akademik memang sengaja belum dibuka ya, Pak ya? Saya mempresensikan saya nanti. Oke, Pak, siap. Terima kasih, Pak. Sambil kita diskusi saya presensikan. Anda nggak perlu presensi. Ya masing-masing dosen punya cara presensi yang berbeda. Nanti mungkin kadang-kadang saya persilahkan Anda presensi sendiri juga, mungkin kadang-kadang begitu. Untuk hari ini sambil kita diskusi saya cek kehadiran. Fahrul Fuadi. Hadir kah? Ya, Pak. Ya. Hadir, Pak. Baik.
Fahrul Fuadi. Kalau sistem terisolasi itu yang bagaimana? Sistem terisolasi. Terisolasi itu apa namanya, kalau pemahaman saya tidak ada pengaruh dari apa antara yang di dalam dengan yang di luar gitu Pak. Jadi ada batas isolasi yang memisahkan antara keadaan luar dan keadaan dalam. Ya, baik. Kalau dalam bahasa yang barusan kita diskusikan, ada batas sistem, ada massa, ada energi. Bagaimana kalau menggunakan kosakata yang barusan kita bahas? Kalau terisolasi ada batas sistem yang membatasi sistem tersebut, Pak. Sehingga tidak ada interaksi. Tidak ada interaksi antara yang di luar sistem dengan yang di dalam sistem, Pak. Ya, jadi tidak ada perpindahan massa. Massa dan energi tidak melewati batas sistem. Itu sistem terisolasi. Massa dan energi tidak melewati batas sistem. Jadi sistem terisolasi itu bagian dari sistem tertutup. Gitu. Sistem terisolasi adalah sistem tertutup yang energi juga tidak melewati batas sistem. Kalau sistem tertutup saja kan cuma massa yang tidak lewat batas sistem. Energi masih bisa lewat. Tapi kalau sistem terisolasi, baik massa maupun energi tidak melewati batas sistem. Ya, baik. Terima kasih Fahrul Fuadi ya. Baik, kita lanjutkan. Di kuliah ini kita bahas cara pandang secara besar atau makro. Bukan mikro ya, bukan ke level atom dan molekul, bukan. Jadi kita mengukur temperatur itu ya secara karakteristik besarnya. Taruh termokopel dapat angka temperatur, bukan dengan melihat jumlah molnya berapa, jumlah atomnya berapa, kecepatan getar atomnya berapa. Ada bersamaannya soalnya dalam termodinamika statistik ya. Mikroskopik ada persamaan yang mengkaitkan antara jumlah molekul, kecepatan atom, dan seterusnya dengan tekanan, dengan temperatur begitu. Nah, kita tidak membahas seperti itu. Kita membahasnya secara makro, secara besar. Nah, sekarang kita bahas sifat-sifat. Nah, yang Mas baru lulus mestinya masih ingat ini definisi-definisi ini ya. Supaya yang lainnya juga mereview kembali. Bahtiar coba, Bahtiar Zaid Aryaji hadir? Hadir, Pak. Ya. Sifat termodinamika itu apa, Bahtiar? Sifat termodinamika itu seperti yang ditulis itu massa, volume, energi, tekanan dan temperatur, Pak, yang ya contohnya itu massa, tekanan, energi, volume, temperatur. Apa itu pengertiannya dalam bahasa Anda? Di slide sudah ada, ya Anda baca juga boleh sih, pakai bahasa Anda juga boleh. Supaya Anda tahu apa sifat dan apa yang bukan sifat. itu semacam karakteristik dari suatu sistem, Pak. Karena angka masing-masing dari sifat itu bisa ya gimana ya bahasanya, tidak tergantung terhadap kondisi sebelumnya, Pak. Ya. Karakteristik dari suatu sistem yang tidak tergantung dengan kondisi sebelumnya. Ya, kata kuncinya itu satu besaran makroskopik karena kita bicara dalam level makro ya. Yang nilainya
itu bisa diketahui pada suatu saat tanpa perlu mengetahui sejarah dari sistem itu. Itu sifat. Karena ada hal-hal yang baru bisa diketahui nilainya dengan melihat sejarah dari sistem itu. Sejarah ini berarti apa yang dilalui oleh sistem itu sebelumnya. Ya. Kalau sifat tidak perlu. Jadi suatu ketika Anda bisa mengukur temperatur tanpa harus tahu apakah sistem itu tadinya mengalami pembakaran atau pendinginan atau apa, tidak harus tahu. Anda bisa cek dengan termokouple dapat temperatur. Anda bisa ukur ruangannya dapat volume. Anda bisa timbang masanya dapat massa. Dan seterusnya. Itu namanya sifat. Kalau bukan sifat, Anda harus tahu sejarah dari sistem itu. Misal, kalau Anda nanti suatu ketika insya Allah kampus buka lagi dan Anda kos di sekitar kampus gitu, ada yang tinggalnya di Tubagus Ismail misalnya, ke kampus dari Tubagus Ismail, ya lewat Pasar Simpang, lalu masuk Dayang Sumbi, sampai kampus di pintu utara. Ya kalau yang belum ke kampus ya belum bisa membayangkan tuh rutenya ya. Ada lagi yang ke kampus dari Tubagus Ismail, dia iseng. Lewat ke Sedang Serang dia, mengambil arah berlawanan. Jadi lewat Sedang Serang, tembus ke Pahlawan, Cikutra Pahlawan, lalu ke Suci, masuk Jalan Suci. Ya ini kalau yang belum di Bandung belum bisa membayangkan. Suci terus gitu sampai Gedung Sate, Dago. Ya ini memang iseng ya, muter-muter ininya. Merdeka, Asia Afrika, muter lagi terus, muter-muter sampai ke kampus juga. Awal akhirnya sama. Awalnya kos-kosannya sama, Tubagus Ismail. Akhirnya sama, ruang kuliah di FTMD. Jadi awal dan akhirnya sama tingkat keadaannya. Namun jalurnya itu berbeda. Satu jalur pendek, shortcut, satunya muter-muter. Kerja yang dilakukan berbeda nggak antara dua orang tadi? Bahtiar udah tadi. Mukawim, Owim, beda nggak Owim? Kerja yang dilakukan Owim? Ya Pak, saya rasa berbeda Pak. Berbeda ya. Ya. Maka kerja itu bukan sifat. Jadi Anda tidak bisa mengukur kerja hanya memperhatikan saat itu saja, nggak bisa. Anda harus tahu bagaimana rutenya. Satu jalan singkat, satu muter-muter nggak karuan tadi. Ujungnya sama sampai kampus juga. Tapi karena rutenya berbeda, maka kerjanya berbeda. Jadi kerja itu bukan sifat. Demikian pula perpindahan panas bukan sifat. Tidak bisa Anda punya satu sistem, lalu Anda tahu ini key-nya sekian, nggak bisa. Anda harus tahu prosesnya bagaimana untuk bisa menghitung perpindahan panas. Demikian pula dengan kerja. Nah itu contoh pembeda antara sifat dan bukan sifat. Ya, baik. Kalau state itu tingkat keadaan itu kondisi sistem yang dijelaskan dengan sifat-sifatnya. State 1, temperaturnya sekian, tekanannya sekian, volumenya sekian, itu namanya state ya, kondisi sistem. Mahasiswa suka bingung antara steady state dengan equilibrium. Sering tertukar-tukar mahasiswa. Antara equilibrium, ini equilibrium nih. Kondisi seimbang. Jadi ada keseimbangan gaya, mechanical equilibrium. Keseimbangan thermal, temperatur, thermal equilibrium. Keseimbangan fasa, ya, tidak ada perubahan fasa, ini phase equilibrium. Tidak ada reaksi kimia, ini chemical equilibrium.
4 equilibrium ini membentuk thermodynamics equilibrium. Jadi, kalau disebut equilibrium, itu 4-4-nya. Tidak ada perbedaan tekanan, tidak ada perbedaan temperatur, tidak ada perubahan fasa, tidak ada reaksi kimia di dalam sistem. Kalau disebut sistem itu berada pada keseimbangan termodinamika. Atau singkatnya equilibrium saja. Ya, karena kan kita kuliahnya di sistem termal. Jadi kalau nyebut equilibrium itu artinya keseimbangan termodinamika yang meliputi 4 tadi. Jadi nggak ada perbedaan tekanan di dalam sistem, tidak ada perbedaan temperatur, tidak ada perubahan fasa, dan tidak ada reaksi kimia. Itu equilibrium. Mahasiswa kadang tertukar dengan steady state. Steady state itu kalau tidak ada sifat yang berubah terhadap waktu. Tidak ada sifat yang berubah terhadap waktu. Jadi sifat-sifatnya sama terhadap waktu. Nah, coba saya tanya. Anda tertukar nggak pengertiannya antara equilibrium dengan steady state? Contoh sistem yang tadi nih. Pak, saya panggil dulu mahasiswa Arif Soritua Sianturi. Hadir Arif? Hadir Pak Yuli. Ya. Di slide itu ada ini internal combustion engine-nya, isinya gas misalkan ya. Gas ya. Pistonnya bergerak karena kompresi dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kompresi. Pertanyaan saya, selama kompresi tadi, piston dari titik mati bawah ke titik mati atas, ya, sistem ini steady state atau tidak? Mungkin steady state atau tidak mungkin steady state? Karena ada properti yang berubah, Pak. Menurut saya Sehingga, tidak steady state, Pak. betul ya, tidak mungkin ya. Oke, bagus. Iya, Pak. Tidak mungkin steady state karena ada sifat yang berubah. Ya. Apa sifat yang pasti berubah, Arif, dalam hal kompresi? Yang pasti berubah. Pressure, Pak. Tekanan, Pak. Tekanan pasti berubah? Ya, Pak. Pada tahap kompresi, Pak. Ada nggak satu hal yang membuat tekanan tetap? Ada, Pak. Ketika pada konteksnya gambar di slide itu ketika katup buangnya dibuka, Pak. Itu bukan sistem tertutup lagi. Kalau katupnya terbuka menjadi sistem terbuka. Ini sistemnya tertutup tetap. Tapi ada nggak sesuatu yang membuat tekanannya tetap meskipun dikompresi? Menurut saya tidak ada, Pak. Tidak ada. Bagaimana kalau sambil ditekan itu panasnya dikeluarkan? Jadi ada Q keluar. Perpindahan panasnya besar. Baik. Bisa nggak tekanannya dijaga tetap? Bisa, Pak. Bisa. Memungkinkan, Pak. Bisa. Jadi pada kompresi bukan tekanan yang dijamin berubah. Karena tekanan bisa tetap. Demikian pula temperatur. Dengan kompresi, temperatur tidak dijamin berubah. Karena temperatur juga bisa tetap. Ya tadi, dengan dikeluarkan energinya tadi. Jadi sambil kompresi, energinya dikeluarkan dalam jumlah besar. Menjaga temperaturnya tetap, itu bisa. Secara konsep bisa. Secara praktis ya harus dibuat alatnya kan. Ya tidak mudah memang, tapi ini kan kita bicara konseptual ya. Yang pertanyaan saya, sifat apa yang pasti berubah pada kompresi, Arif? Tidak mungkin tidak.
Densitas, Pak. Ya, densitas ya, masa jenis. Jenis, Pak. Terus apa lagi? Yang lebih clear, lebih terlihat. Volume, Pak. Volume, iya. Jadi volume itu ciri dari kompresi. Jadi volumenya mengecil, itu. Jadi kalau tekanan, temperatur bukan ciri utama kompresi. Jadi ciri utama kompresi itu volumenya mengecil. Demikian pula ekspansi. Ciri utamanya volume membesar. Yang lainnya bukan ciri utama. Tekanan temperatur bukan ciri utama karena dia bisa dibuat tetap. Gitu. Ya, maka ada proses ekspansi isobarik, ya kan? Itu di siklus diesel nanti begitu. Ekspansi isobarik. Jadi sambil pistonnya bergerak dari TMA ke TMB, tekanannya tetap. Itu pada siklus diesel. Pemasukan panas pada ekspansi isobarik. Baik. Begitu. Tadi saya bertanya itu untuk mengecek pemahaman steady state. Jadi benar ya, Arif benar. Jadi untuk sistem seperti ini tidak mungkin steady state ya. Karena volumenya sudah pasti berubah. Nah, mahasiswa itu cukup banyak yang tertukar. Bingung antara steady state dengan equilibrium. Baik, masih ada waktu. Ya. Tadi Arif ya, oke. Oh, Wim tadi sudah juga. Yang belum ini Imam Arif nih. Muhammad Imam Arif hadir? Hadir, Pak. Ya. Pertanyaannya, pada sistem ini tertutup yang di atas ini ya, gas di silinder piston ini, Imam Arif. Ya. Mungkin nggak terjadi kondisi equilibrium? Pistonnya bergerak nih. Kompresi, ekspansi gitu kan. Mungkin nggak terjadi kondisi equilibrium di dalam gas? Kalau mungkin kenapa, kalau tidak kenapa? Tidak ada ini. Mungkin Pak, kalau memang kita setting itu betul-betul dalam ini. Jadi kalau pada saat dia kompresi kemudian kita atur sedemikian rupa sehingga untuk melakukan kompresi itu kita tidak butuhkan gaya untuk melakukan perubahan tekanan. Artinya tapi ada perubahan temperatur. Kayaknya tidak bisa, Pak. Tidak bisa? Iya, Pak. Equilibrium adalah kondisi keseimbangan. Jadi di dalamnya itu temperaturnya sama, tekanannya sama, tidak ada perubahan fasa, tidak ada reaksi kimia. Kompresi, ekspansi. Kata Imam Arif, tidak mungkin terjadi kondisi itu. Betul nggak? Mari sekarang coba bayangkan. Saya bayangkan slow motion ya, gerakan sangat lambat. Jadi pistonnya bergeraknya lambat, bayangkan slow motion. Sebetulnya cepat, hanya di slow motion saja. Kenyataannya cepat, cuma di slow motion. Pada kondisi awal begini, temperaturnya katakanlah gas ini 200 derajat Celcius. Merata. Di ujung kanan ini 200, ujung bawah 200, kiri atas 200, di tengah 200. Ya. Lalu pistonnya bergerak lagi, slow motion pelan-pelan nih gerakannya. Sebetulnya cepat, ini hanya di setting slow motion saja. Bergerak lagi nih,
1 senti ke atas. Tekanannya naik, ya, temperaturnya naik, tapi lalu seragam lagi. Cepat dia menyeragamkan diri. Jadi 210, 210, 210, 210. Gerak lagi 1 senti pistonnya. Pelan ya, slow motion. Sebetulnya cepat, hanya setting filmnya slow motion ya. 1 senti lagi. Menekan lagi dia. Tekanannya naik, temperaturnya naik. Tapi seragam lagi. 230, 230, 230, 230. Tekanannya juga sama. Tadi awalnya katakanlah 20 bar. Merata 20 bar. Piston bergerak 1 senti, merata 35 bar. Piston bergerak lagi 1 senti lagi, merata lagi 40 bar. Jadi mungkin nggak Imam Arif terjadi equilibrium pada sistem gas itu? Kalau seperti itu, Ya, agak bingung ya Imam Arif ya. ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Agak bingung itu artinya kan berpikir ya. Kalau nggak berpikir, nggak ada bingungan, nggak apa-apa. Iya. Harus mulai dengan bingung dulu. Asal nanti ujungnya jangan bingung terus-terusan ya. Namanya belajar. Ada kebingungan hal yang wajar. Baik. Coba Imam Arif masih berpikir, coba dibantu. Sianturi bisa bantu, Sianturi? Siapa? Pak Ya. Yuli. Sianturi silahkan. Ini bisa nggak terjadi equilibrium sambil kompresi tadi, seperti yang saya ilustrasikan barusan? Baik Pak, menurut saya bisa Pak. Kalau refer ke slide sebelumnya tentang equilibrium itu ada salah satunya disebutkan itu berada pada fase yang sama Pak. Bisa jawabannya, ya. Itu disebut sebagai quasi equilibrium. Kenapa ada kata quasi? Quasi itu artinya semu. Maksudnya di sini adalah perbedaannya dengan kondisi equilibrium sempurna, perbedaannya kecil. Artinya, begitu pistonnya bergerak 1 senti ke atas tadi, molekul-molekul akan mengorganisasikan dirinya, sehingga tekanan itu merata lagi. Dalam proses itu kan perlu waktu itu, sehingga mungkin ada beda-beda kecil, itu namanya quasi equilibrium. Yang semula tekanan seragamnya tadi adalah 20 bar, lalu dinaikkan, pistonnya bergerak naik jadi 30 bar, itu perlu waktu. Jadi mungkin ada yang 31, 30,5, 29,75 dan seterusnya gitu ya. Beda-beda tipis. PT ya, beda-beda tipis gitu ya. Karena dalam proses dia untuk mereorganisasi diri mereka itu dengan cepat gitu. Itu namanya quasi equilibrium. Jadi perbedaan dengan kondisi equilibrium itu kecil. Ini mungkin terjadi. Dan asumsi kita itu. Kenapa kita asumsinya itu? Kalau kita tidak mengasumsikan sebagai quasi equilibrium, nanti kita susah menghitung bagaimana tekanan temperatur di gas ini dengan gerakan piston. Anda mau pakai persamaan gas ideal, PV sama dengan MRT. Itu menghubungkan P dengan T kan, dengan volume juga. Nah, P-nya kan hanya satu macam. P yang mana? Ya Anda asumsikan tuh P dari seluruh sistem ini, seragam. Baru Anda bisa menggunakan persamaan gas ideal. Dan persamaan yang lain. PV sama dengan MRT. T-nya kan cuma satu macam. T yang mana? Apakah T di tengah, T di ujung, T di bawah? Ya, T yang seragam di situ. Jadi kita mengasumsikannya sebagai quasi equilibrium. Dan kenyataannya memang seperti itu. Jadi memang berbeda, tapi perbedaannya kecil. Itu namanya quasi equilibrium. Nah, kalau saya review lagi, sistem ini ya, gas dalam silinder piston ini, dia tidak mungkin steady state. Tadi kata Sianturi siapa tadi ya, atau Fahrul, ya, tidak mungkin steady state. Karena volumenya berubah.
Jadi nggak mungkin steady state. Tapi mungkin equilibrium. Ya, mungkin equilibrium. Tidak mungkin steady state. Karena nanti konsekuensi di persamaannya berbeda. Kalau steady state itu ada yang dicoret sama dengan 0 nanti di persamaan. Kalau equilibrium, ya tidak dicoret bagian itu. Maksudnya kalau dicoretnya hanya yang bagian steady state saja. Nanti di persamaan kesetaraan energinya untuk volume atur, untuk massa atur. Ini yang mahasiswa suka tertukar nih. Teman-temannya Jihan, Bahtiar ya, kalau ujian saya cek, masih suka tertukar asumsinya itu. Jadi seperti ini, lalu mereka mengasumsikan satu, kondisi sistem steady state, ya salah. Ya. Ini tidak mungkin steady state karena volumenya berubah. Yang benar, asumsinya adalah quasi equilibrium. Baik, itu fasa dan pure substance. Nah, coba. Kalau saya gambar saja, saya gambar ya, saya punya, kemudian kelihatan, saya punya wadah, itu jangan lupa ada gambar batas sistemnya ya, karena ini mendefinisikan sistem Anda yang mana. Tuh. Ini ada batas, jadi yang di bawah ini H2O cair, yang di atas H2O vapor. Sebelahnya ada sistem yang lain, jangan lupa batas sistemnya harus Anda gambar, karena ini mendefinisikan sistem Anda yang mana ya. Ini ada H2O cair, ini ada minyak, namanya minyak cair ya. Baik, yang sebelah kiri ada berapa fasa, ada berapa pure substance. Yang sebelah kanan juga begitu, ada berapa fasa, ada berapa pure substance. Pengertian fasa tadi adalah sejumlah zat yang homogen dalam hal komposisi kimia dan struktur fisik. Kalau pure substance, sejumlah zat yang homogen dalam hal struktur kimia. Baik, sebelah kiri dulu. Ada yang mau jawab? Berapa fasa? Berapa pure substance? Sebelah kiri. Ada 2 fasa, 1 pure substance, Pak. Ya, betul. Ada 2 fasa, 1 fasa cair, 1 fasa gas. Zat murninya 1. Ya. Kalau yang kanan, ini dua-duanya cair nih, H2O cair dan oil cair. Ada berapa fasa? Ada berapa zat murni? 1 fasa, 2 pure substance, Pak. Zat murninya 2, betul. Kalau fasanya berapa? Sama cair, Pak. Nah, coba kita kembali baca lagi definisi fasa nih. Sejumlah zat yang homogen dalam hal komposisi kimia dan struktur fisik. Jadi berapa fasa tuh? Oh, jadi 2 juga, Pak. Betul. Fasanya 2, ya, betul. Dan ini adalah batas fasanya ini, phase boundary. Phase boundary. Jadi ini 2 fasa, 2 pure substance. Yang ini
2 fasa, 1 pure substance. Ini bukan sekedar definisi, tapi bermanfaat. Nanti kalau Anda simulasi, ya, itu ada phase boundary-nya itu. Ada batas fasa. Memang sama-sama cair. Tapi kan komposisi kimianya berbeda. Ya, baik. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Udah pukul 9. Lebih 2 malahan ya. Nanti saya berikan PR untuk Anda, dan nanti hari apa? Insya Allah kita ketemu lagi hari apa tuh kuliahnya itu? Kamis bukan? Kamis, Pak. Iya, Pak. Kamis, Pak. Kamis pagi bukan? Ya. Benar Pak, jam 8 jam 9. Ya, baik. Nanti di Kamis ada kuis ya. Ada kuis. Kuisnya ya masih mudah-mudah kan, kita bicaranya masih konsep-konsep. Anda perlu baca saja. Jadi Anda cari bukunya, Anda baca-baca, nanti kuisnya seputar isi bab 1 dan bab 2. Untuk kuisnya di hari Kamis pagi. Kuisnya pakai Microsoft Form. Microsoft Form, Anda sudah punya akses semua, jadi nanti kita kuis di situ. Lalu akan saya berikan PR untuk menemani Anda belajar ya. Baik, kalau begitu saya matikan dulu rekamannya, nanti Anda bisa buka lagi, bisa dicari ini rekamannya.